jangan mengikuti Dajjal. Ya mungkin karena kita aja lah simulasi sekarang ini ketika kejahatan dibungkus agama ini ketika mau kita luruskan seumpamanya ya kita dibilang kriminalisasi inilah, tidak sopan lah, penghinaan lah, sehingga ya kita kalah lagi. Ya kan? Ini fakta ya, fakta. Bukan saya membenci, saya juga agama Islam, saya juga alumni pondok pesantren di Banyuwangi juga ya. Nah, itu yang artinya ayolah jangan, kalau memang dosa ya dosa aja gitu, jangan mengkaitkan dengan agama misalnya gitu. Jadi tidak double dosanya, semuanya mencuri, maling, janganlah maling yang syariah seumpamanya. Korupsi yang syariah misalnya. Korupsi ya korupsi gitu loh, maling ya maling, maksud saya seperti itu. Jadi supaya tidak dibungkus dengan agama sehingga akan menodai kesucian agama itu tersendiri nih. Nah, ketika nanti ya mungkin ketika Dajjal ini mengiming-imingi juga, udahlah ikutin saya aja, langsung masuk surga seumpamanya nih. Ya mungkin orang kan berbondong-bondong nih kan. Nah, menurut kamu sendiri nih, perjuangan SP ketika mengajak orang-orang supaya selamat ya, tidak menjadi pengikut Dajjal ini seperti apa dan bagaimana nih untuk literasi gambarannya nih, monggo. Ya, ini hanya gambaran ya. Yang tahu persis kan SP itu sendiri kan gitu ya. Mungkin berdasarkan asumsi saya. Jadi SP untuk meyakinkan bahwa dia itu SP, dia bahasanya dia akan membawa ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Yaitu dengan itu karena zamannya mungkin membuktikan dengan kemujizatan misalnya yang ada dirinya atau bahasanya karomah yang ada pada dirinya gitu. Mungkin menunjukkan karena ya nantinya zamannya ya makanya bisa nolong orang terperdaya oleh Dajjal ya berarti kan Dajjal menunjukkan dengan ya bahwa mengaku Tuhan bisa menghidupkan orang mati, mendatangkan hujan, mendatangkan istilahnya bermacam menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kan gitu istilahnya dengan sekejap mata kan. Nah, SP ini juga mungkin imam ini bisa menunjukkan sama seperti begitu di depan orang-orang untuk membuktikan bahwa dia itu adalah istilahnya SP atau Imam Mahdi. Saya gitu, satu. Yang kedua, Dajjal juga bisa menawarkan kekayaan, surga apa. Nah, SP juga sama ya. Sama akan menunjukkan. Tapi ya disitulah mungkin orang kalau udah terpengaruh oleh Dajjal seperti zaman sekarang, ya istilahnya walaupun dia ditunjukkan oleh SP itu, dia tetap aja akan ngindu ke sana. Karena mungkin udah ditakdirkan condong hatinya harus ke Dajjal. Makanya kita banyak-banyak berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah istilahnya karena kita akan nanti mungkin pas munculnya SP itu akan dimunculkan dua sosok yang sama-sama mungkin punya kemampuan sama begitu ya, punya kemampuan sama gitu istilahnya kita kan bingung. Nah, mungkin akan kita bisa akan lebih bisa untuk mendeteksinya yaitu dengan kita yang pernah diajarkan oleh Rasulullah baca surat Al-Kahfi 1 sampai 10 ayat atau mungkin pas tahiyat kita bacalah ditambahkan wa mahya wa mati wa min syarifin. Nah, itu mungkin karena dua sosok ini akan memamerkan kekuatan dua-duanya. Nah, tinggal kita bisa terjebak, bisa memilih yang mana. Nah, mungkin kalau kita sering berdoa, kita akan condonglah sebagai radarnya, sinyalnya, oh ini yang benar sebetulnya, kan gitu. Mungkin itu ya istilahnya. Karena dua-duanya juga sama. Dajjal makanya dia bisa merubah apapun. Ya, merubah apapun. Karena nih, maaf nih ya, saya sedikit cerita. Saya pernah tahun ya berapa ya, mungkin tahun 2009 lah begitu ya ceritanya. Saya ketemu lah ya, karena saya sering melanglang ke alam gaib, saya ketemu lah dengan yang namanya si Korun gitu kan. Yang namanya si Korun gitu. Ya. Nah, saya ketemu dengan dia gitu. Dia kan menguasai bisa kaya rayanya tuh kenapa? Ternyata dia mengeluarkan dari mulutnya itu semacam kayak berlian begitu. Jadi apa yang diucapkan dia, yang dipegang dia itu akan berubah jadi emas. Nah, Dajjal ini kan Tuhannya. Nah, si Korun ini kan jadi pengikutnya juga kan, nanti semua akan jadi pengikutnya dia. Istilahnya semua dibangkitkan, orang-orang yang terkaya dulu, orang yang terkenal dulu, orang sakti dulu gitu kan.